sesuai namanya ya, ini labu susu jadi putih seperti ini. Ini bukan bukan karena tidak terkena sinar matahari, akan tetapi memang karakter buahnya seperti ini. Bisa dilihat. Mungkin ada sebagian orang yang menganggapnya ini hmm, apa ya, labu albino gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sahabat, semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Oke, langsung saja untuk tema sore ini saya akan membahas beberapa jenis labu siam ya, seperti yang ada di depan ini. Sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis labu siam, akan tetapi yang akan saya bahas hanya 5 labu siam ini, karena labu siam kelima ini adalah labu siam yang sering sekali eh, ditanam atau dibudidayakan oleh para petani di Indonesia khususnya. Jadi selain membahas jenis-jenisnya, saya juga akan membahas karakter-karakter dari labu siam kelima ini. Langsung saja ke urutan yang pertama. Ini adalah labu siam yang warnanya hijau. Kalau nama latinnya saya kurang paham dari kelima ini, akan tetapi saya membahas apa warna, jenis dan juga karakternya. Yang pertama ini yaitu adalah labu siam yang paling umum sekali ditanam di daerah Wonosobo, adalah labu siam yang pertama ini. Ini adalah jenis labu siam yang dilihat permukaannya itu halus, warnanya hijau muda. Dan labu siam ini buahnya sangat lebat dibanding dari keempat labu siam ini. Ini adalah labu siam yang paling eh, banyak ditanam karena buahnya itu sangat lebat dan perawatannya itu paling gampang. Akan tetapi buahnya tidak terlalu besar. Kekurangan dari jenis labu siam ini, buahnya itu tidak terlalu besar. Sehingga kalau dipanen untuk labu over atau monster itu kurang pas. Akan tetapi kalau untuk labu sayur atau jumbo pas sekali. Ini kalau warnanya hijau muda seperti ini, dan di pasaran itu paling laku karena eh, selain warna cantik juga rasanya juga enak. Kemudian kenapa labu siam ini banyak ditanam oleh petani di daerah Wonosobo? Karena labu siam ini tidak berduri, hanya mungkin durinya sekitar tiga atau 4 di sekitar sini biasanya ada durinya. Ini pala halus ya, tapi biasanya ada. Ini masih kecil-kecil durinya karena ini masih labu siamnya juga masih kecil ya. Ini yang pertama. Kemudian next untuk yang labu siam kedua seperti ini. Nah, labu siam yang kedua ini itu hampir sama dengan jenis yang ini, hampir sama. Akan tetapi permukaannya itu tidak halus, seperti berlubang atau lebih tepatnya intinya itu tidak halus permukaannya di sini kulitnya ya. Akan tetapi kelebihannya ini bisa panjang sekali, labu siamnya itu besar dan panjang kalau yang jenis ini. Kalau untuk di pasaran itu termasuk kurang kurang laku ya, masih masih eh, cepat ini kalau dipasarkan, karena kata para konsumen itu ketika kita ngupas itu agak susah ya karena permukaannya tidak rata di sini. Tapi ini sebagian ada yang eh, membudidayakan labu ini karena selain buahnya lebat juga bisa panjang dan besar sekali. Kalau perawatannya sama persis dengan labu yang pertama ini ya, yang paling umum di Wonosobo. Tapi petani di sini hanya baru 1-2 yang membudidayakan labu ini secara penuh. Sama-sama bagus seperti ini, akan tetapi ya kalau di pasaran termasuk kurang kurang ramai lah, karena katanya para konsumen itu ngupasnya itu agak sulit dan juga
jenis labu siam ini agak lebih rawan busuk ya, agak rawan busuk karena apa ya? Kadang itu ketika disemprot pakai pestisida itu kadang tidak masuk ke lubang-lubang ini sehingga apa ya? Menyulitkan petani ketika menyemprot sehingga ketika apa pestisida tidak masuk itu gampang rawan busuk. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan membahas labu susu. Ini adalah jenis labu susu. Warnanya putih ya, putih agak gimana ya, putih-putih bening dan permukaan buahnya itu halus, halus seperti ini. Kalau coklat ini karena tergores ketika saya membawa ya. Eh, Sebenarnya warnanya putih segar seperti ini. Memang sesuai namanya ya, ini labu susu jadi putih seperti ini. Ini bukan bukan karena tidak terkena sinar matahari, akan tetapi memang karakternya karakter buahnya seperti ini. Bisa dilihat. Mungkin ada sebagian orang yang menganggapnya ini apa ya, labu albino gitu. Oke. Dan kelebihan labu susu ini itu warna apa rasanya itu katanya lebih manis. Kalau saya sendiri belum pernah konsumsi ya labu ini, akan tetapi di pasaran itu ada yang pesan labu seperti ini karena rasanya lebih manis dan lembut untuk labu ini. Kalau warna daunnya sama hijau dan sama-sama merambat seperti yang lain. Akan tetapi hijaunya itu hijau agak sedikit putih ya, agak kuning. Jadi walaupun sangat subur, dia itu hijaunya tidak tua daunnya nanti. Ini adalah jenis labu susu. Kalau di pasaran juga di pengepul itu belum pernah ada yang meminta labu susu, akan tetapi kalau di apa diberi labu susu juga tidak menolak para pengepul. Akan tetapi di Desa Wonosobo ini di Pringapus khususnya ya, di Dusun Pringapus Desa Tegalsari baru beberapa orang lah yang membudidayakan secara penuh labu siam ini jenis susu. Oke, untuk yang selanjutnya yang kita bahas itu adalah labu hijau tua. Ini adalah labu hijau tua, akan tetapi kalau di kampung sini biasa menyebutnya dengan labu biru ya. Padahal ini hijau, akan tetapi bahasa trennya itu labu biru. Ini benar-benar labu siam ya, bukan terong atau bukan mentimun. Tapi kalau warnanya itu agak seperti mentimun, beda sekali ya. Kita lihat perbedaan ini. Ini warnanya hijau tua, akan tetapi biasa disebutkan labu biru kalau di daerah sini. Ini ya, beda semua. Nah, karakter dari jenis labu siam yang warna biru ini sebenarnya warna hijau tua, akan tetapi saya menyebutnya dengan warna biru saja ya, biar agak mudah gitu. Kalau karakternya itu batangnya juga warnanya seperti ini. Kalau labu siam pada umumnya itu kan warna hijau, akan tetapi kalau jenis labu ini batangnya pun pohonnya juga warnanya seperti ini dan daunnya juga lebih gelap daripada hijaunya, itu hijau lebih gelap daripada keempat labu di sini. Kalau warnanya seperti mentimun saya sudah jelaskan tadi. Kemudian labu jenis ini belum terlalu banyak dibudidayakan di dusun ini, tapi hanya dari beberapa orang itu sudah membudidayakan, akan tetapi belum ada yang satu kebun atau satu lahan itu ditanami labu biru semua, hanya buat campuran. Karena belum ada kasus dari konsumen itu belum pernah ada kasus yang menolak labu ini atau meminta secara partai besar-besaran, hanya buat campuran saja. Jadi belum pernah ada yang menolak, juga belum ada yang meminta, hanya buat campuran saja. Kalau buahnya sama-sama lebat ya, akan tetapi masih kalah dengan labu yang pertama tadi. Lebat akan tetapi ya masih kalah dengan saya ulangi lagi ya, dengan labu ini masih sedikit kalah. Kelebihannya itu ketika
daunnya sudah rapat, itu labu ini berubah menjadi hijau. Kalau yang pertama ini, kalau buahnya sudah rapat itu kan menjadi agak putih ya. Akan tetapi kalau labu siam yang ini, kalau ketika kurang terpapar sinar matahari itu warnanya jadi hijau tua. Hijau muda, maksud saya hijau muda, tidak tua seperti ini. Nah, kelebihannya seperti itu. Kalau buahnya hampir sama seperti ini tadi ya, besarnya, akan tetapi lebih besar sedikit lagi dibandingkan dengan labu siam yang pertama ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas labu siam yang jenis ini ya. Ini adalah labu siam, kalau di sini tuh biasanya menyebutnya labu Jawa. Sebenarnya entah dari mana, entah dari daerah Taiwan atau dari Amerika, saya kurang tahu. Akan tetapi kalau masyarakat di sini menyebutnya dengan labu Jawa, karena mungkin dulunya di daerah Jawa mungkin banyak sekali labu siam yang jenis ini. Untuk karakter buahnya itu bisa besar sekali ya, jenis labu siam ini lebih besar daripada keempat labu siam ini. Dan warnanya tebal, maksud saya kulitnya itu tebal mengkilap, dan juga banyak sekali duri-durinya di sini. Mungkin di kamera terlihat jelas, Mas. Nah, ini durinya banyak sekali dan tajam-tajam. Kalau keempat labu siam di bawah ini tidak berduri ya, hanya mungkin 1-2 di bawah di sini. Akan tetapi kalau ini full body atau semua dari kulit buah itu hampir 80% mungkin ya, itu ada durinya seperti ini. Nah, kalau soal rasa jangan ditanya kalau labu yang jenis ini. Rasanya itu manis, juga pulen, empuk sekali. Biasa dikonsumsi untuk gimana ya? Untuk makanan sehari-hari di sini tuh masyarakat malah tidak mengkonsumsi ini, akan tetapi mengkonsumsi jenis labu ini karena rasanya itu lebih lebih enak lah kalau yang jenis labu ini. Akan tetapi jenis labu siam ini sudah tidak dibudidayakan secara penuh di sini. Hanya biasanya itu buat sayuran saja, atau setiap lahan itu paling kadang itu ditanami 1 atau 2 di pinggiran, tidak dijual ya. Kalau jenis labu ini tidak dijual ke pasaran, hanya dikonsumsi sendiri saja karena rasanya enak sekali. Dan warna daunnya itu hijau tapi agak kuning, dan tipis sekali warna daun, jenis daunnya itu kuning, hijau agak kuning tapi tipis sekali. Dan kalau jenis ini paling kuat dibanding keempat labu siam yang di bawah ini, termasuk paling kuat menghadapi situasi musim hujan ekstrim seperti ini. Kalau biasanya keempat labu ini kan harus disemprot secara rutin karena rawan sekali busuk, akan tetapi kalau yang jenis labu siam ini tidak. Akan tetapi buahnya itu tidak terlalu lebat atau tidak terlalu banyak ya, karena memang labu siam jenis ini sangat spesial. Oke, sahabat-sahabat petani Indonesia, petani labu siam ya, saya sudah membahas ke 5 jenis labu siam ini. Akan tetapi sebenarnya masih banyak sekali jenis-jenis labu siam yang belum saya bahas, karena ada labu siam yang persis sekali dengan labu siam ini, akan tetapi buahnya itu panjang-panjang. Itu saya belum membawa sampelnya, saya hanya membawa ke 5 ini ya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komentar, atau mungkin dari viewer atau subscriber meminta dibuatkan video, insya Allah bisa kami buatkan. Silahkan ditulis saja di kolom komentar. Nah, jadi untuk penutupan kelima labu siam ini, saya hanya membahas karakter dan jenis-jenisnya karena saya tidak tahu dengan bahasa latinnya atau bahasa sebenarnya ya. Nama-namanya saya kurang paham, akan tetapi mungkin dari para penonton mungkin pahamlah dengan yang tadi saya sudah jelaskan.
Terima kasih sudah menonton video kami. Silahkan untuk dukung terus channel kami. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Kemudian apabila suka dengan video ini silahkan pencet tombol like ya. Oke, langsung saja saya penutupan dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.